Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Selama sebulan terakhir, kota Pegunungan Selatan telah mendapatkan kembali kekuatannya. Namun korban jiwa masih ada dalam pikiran semua orang. Tidak lama sebelumnya, tempat ini pernah menjadi lokasi pertempuran dahsyat. Saat ini, pertahanan kota Pegunungan Selatan jelas menakjubkan. Lagi pula banyak elit yang tinggal di dalam kota. Secara total, ada resimen Ksatria Suci dari kuil Ksatria, 3 pasukan pemburu iblis tingkat kaisar, dan 4 pasukan pemburu iblis tingkat raja, serta ratusan dari 6 kuil besar, semuanya menjaga perbatasan kota Pegunungan Selatan. Selama sebulan terakhir, bala bantuan gelombang kedua telah tiba di kota Pegunungan Selatan. Sekalipun iblis menyerang sekali lagi, mereka siap membalasnya dengan cara yang sama. Setengah dari meriam ajaib yang hancur telah diperbaiki, sedangkan yang rusak berat akan langsung diganti dengan yang baru. Namun tentu saja hal ini memerlukan waktu. Pemimpin pembantu kuil Imam, Ling Xiao, dan pemimpin pembantu kuil Ksatria, Han Qian, berdiri di tengah-tengah barisan, mengamati cakrawala. Di belakang mereka 10 pemuda mengenakan pakaian bela diri, dan di antara mereka, Long Hao Chen dan Cai Er. Kompetisi telah berakhir, dan Long Hao Chen dan Cai Er sama-sama memperoleh hak untuk memasuki surga ilusi dengan penampilan yang mereka tunjukkan. Kini hari yang ditunggu telah tiba, mereka hendak menjelajahi tempat misterius itu. Mereka ada di sini, kata Han Qian dengan suara rendah. Menatap ke kejauhan, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini bukanlah awan hitam apapun, itu adalah naga hitam, pengawal pribadi Kaisar Dewa Iblis, dan jumlahnya tidak sedikit. Naga hitam mendekat secara bertahap, turun perlahan sebelum mencapai tanah, pada jarak 1000 meter dari kekuatan aliansi kuil. Long Hao Chen menghitungnya, dan terkejut mengetahui bahwa ada 3 naga hitam, di antaranya yang tertinggi mencapai ukuran 40 meter, di punggung mereka membawa lusinan iblis lainnya, agar memenuhi syarat untuk menunggangi naga hitam. Mereka jelas bukan iblis biasa. Setelah ketiga naga hitam mendarat di tanah, aura kegelapan yang kuat menyerang indera semua orang. Kabut hitam yang menyembunyikan mereka dari pandangan dengan cepat menyusut saat mereka menyusut menjadi bentuk manusia yang kuat, menuju ke arah pasukan kuil aliansi. Mendekati barisan depan adalah seorang pria parubaya yang tinggi, menawan dan mengesankan. Sebelum bertransformasi, dia juga merupakan naga hitam yang paling mengesankan dari ketiganya. Hal yang paling luar biasa adalah 2 orang di sisinya bukanlah bagian dari pengawal kekaisaran naga hitam, melainkan 2 pria parubaya berambut ungu dan bermata ungu yang sangat tampan. Di luar dugaan, Long Hao Chen telah melihat keduanya sebelumnya. Dia semakin terkejut saat mengetahui bahwa mereka adalah 2 dari 4 iblis paling mengesankan yang dia lihat saat itu di Istana Bulan. Mereka adalah tangan kanan Dewa Iblis Bulan, yang bisa dikatakan seperti satu di antara 10.000 klan Iblis Bulan. Di belakang ketiganya datang 2 anggota penjaga naga hitam kekaisaran lainnya, serta selusin orang berambut oranye dan bermata oranye, yang tampak seperti manusia di luar, tetapi memancarkan perasaan fana. Ini adalah orang-orang dari klan Iblis Bintang, dan melihat mereka, Long Hao Chen bisa menebak identitas mereka. Dewa Bintang Iblis adalah nabi besar para iblis, dan anggota klannya juga merupakan penyihir terbaik di antara para iblis. Mereka termasuk jenis tipe ganda yang jarang terlihat, keduanya, penyihir dan pejuang, tapi karena ini, sihir mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa untuk penjelajahan surga ilusi, 3 ras iblis teratas semuanya akan dikirimkan. Dan melihat pasukan seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa mereka pasti memiliki peluang bagus untuk mengepung gerbang Gunung Selatan. Di antara pusat kekuatan iblis ini terdapat 10 iblis muda, yang berasal dari berbagai ras. Karena mereka masih jauh, dan terhalang oleh iblis di depan mereka, mereka masih tidak dapat diidentifikasi. Dengan sangat cepat, pusat kekuatan iblis ini tiba di depan pasukan aliansi kuil. Pria tegap yang terlihat seperti pemimpin pasukan naga hitam menyatakan, "Saya adalah pemimpin pengawal kekaisaran naga hitam yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Iblis, Huang Suo. Pemimpin kelompokmu, keluarlah untuk berbicara."
Sambil mendengus, Ling Xiao lah yang menjawab, kepala balai pembantu dari kuil Imam Ling Xiao, tidak ada dewa iblismu yang datang hari ini, tapi hanya antek-antek mereka. Meskipun kekuatan musuh sangat kuat, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan dalam fungsinya sebagai perwakilan dari 6 kuil besar? Itu benar, kali ini, tidak ada satupun dewa iblis yang datang. Namun, kekuatan ini sebagian besar sebanding dengan dewa iblis di peringkat paruh kedua. Faktanya, lebih dari 1/10 pengawal Kaisar Naga Hitam Kaisar Dewa Iblis telah datang hari ini. Itu adalah kekuatan absolut dari Kaisar Dewa Iblis. Pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran dengan tenang menjawab, tidak ada gunanya mencoba membebani pihakmu dengan kekuatan yang berlebihan hanya untuk pamer. Sesuai kesepakatan, mari kita lakukan dengan benar, Yang Mulia, karena murah hati, telah menyetujui tawaran Anda, sekarang giliran Anda untuk mematuhinya. Ling Xiao tidak berhenti waspada hanya karena kejujuran rekan-rekannya, sebaliknya, dia merasakan getaran di punggungnya. Dengan pemimpin pasukan naga hitam kekaisaran yang begitu tenang dan mantap, dia pasti tidak akan mudah untuk ditangani. Ikutlah dengan kami. Tepat setelah mengatakan itu, Ling Xiao melambaikan tangannya. Segera, beberapa makhluk hijau raksasa mendekat tanpa tergesa-gesa dari samping, menghentakkan tanah dengan bebannya yang sangat besar. Ini adalah Green Pengs, binatang ajaib dari peringkat ke-7. Meskipun kemampuan bertahan dan menyerang mereka tidak sekuat itu, mereka memiliki tubuh yang tangguh, bahkan melebihi ukuran naga hitam dari pasukan kekaisaran. Mereka ahli dalam penerbangan jarak jauh dan membawa beban, dan hanya kuil imam yang mengangkat mereka, karena bagaimanapun juga, para pendeta agak lemah secara fisik, dan tidak mampu melakukan perjalanan dengan tunggangan untuk jarak jauh. Sebanyak 10 peng hijau mendekat, merangkak di tanah, dipimpin oleh Ling Xiao, kelompok manusia yang kuat menaiki Green Peng dan menuju ke utara. Penjaga naga hitam kekaisaran berubah kembali ke bentuk naga mereka. Setelah mereka menaikinya, mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak sekitar 1 kilometer dari Green Peng. Di antara 10 orang yang dikirim oleh aliansi, selain Chai Er, ada satu lagi kenalan Long Hao Chen, kapten pasukan pemburu iblis kelas 8, Zhang Fangfang, juga berhasil mendapatkan izin masuk ke surga ilusi. Secara mengejutkan dia berada di puncak langkah ke-6 dan berhasil keluar sebagai pemenang setelah kesulitan di masa lalu. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak tenang sama sekali. Saat Ling Xiao dan Huang Suo sedang bercakap-cakap, dia melihat dua wajah yang dikenalnya, dan yakin bahwa pihak lain juga melihatnya. Itu adalah Yue Ye dan Leng Xiao. Mereka berdua benar-benar berpartisipasi dalam operasi kali ini, dan dari apa yang Long Hao Chen ketahui tentang mereka, dia benar-benar yakin bahwa mereka akan memasuki istana ilusi bersamanya. Long Hao Chen tahu tentang identitas Yue Ye, dan juga menebak-nebak tentang Leng Xiao. Dia hanya terkejut karena dia tidak menyangka Leng Xiao juga akan memiliki kedudukan setinggi itu di antara para iblis. Leng Xiao tidak diragukan lagi adalah musuh, jadi hidup atau matinya tidak menjadi masalah, tapi Yue Ye adalah kolaborator mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan Yue Ye, mereka akan menderita kesulitan besar di Gua Mendesis, dan sangat mungkin, sebagian besar pasukan mereka akan musnah. Terutama selama perjalanan pulang mereka. Berkat bantuan Yue Ye semuanya berjalan lancar dan mereka kembali hidup-hidup. Memiliki kolaborator seperti itu di antara para iblis tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi pasukan pemburu iblis kelas umum 21, dan mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan manfaat darinya di masa depan. Bagian dalam surga ilusi tidak seindah namanya. Sehari sebelumnya, Ling Xiao dengan sangat serius membagikan informasi yang sangat rinci mengenai surga ilusi kepada semua peserta operasi. Informasi penting ini diperoleh dari hilangnya banyak nyawa manusia. Chai Er berkata dengan suara rendah, Hao Chen, jangan khawatir, kami akan memberinya bantuan ketika saatnya tiba dan dia akan baik-baik saja. Chai Er dengan tenang melanjutkan, dia membawa segel dari belati samsara yang dilepaskan oleh tungku spiritual samsara saya di dalam tubuhnya, jadi hidup atau mati dia ada dalam genggaman saya, tidak perlu takut dengan tipuannya. Untuk tindakan kita di masa depan, wanita ini akan menjadi penting, jadi kita tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Kata-kata Chai Er membantu Long Hao Chen memperkuat tekadnya. Sebagai tanggapan, dia mengangguk padanya. Kuil ilusi terletak 60 km di sebelah utara kota Pegunungan Selatan, di dalam hutan. Baik itu peng hijau atau naga hitam, ini adalah jarak yang hanya membutuhkan beberapa kedipan mata untuk menempuhnya. Dari kejauhan,
Area hutan lebat yang luas dapat terlihat sepenuhnya dalam pandangan mereka. Melihat vegetasi hutan dari langit, mereka semua bisa merasakan skala besar yang telah dicapai hutan ini. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan beberapa ribu tahun. Di bawah petunjuk Ling Xiao, Peng Hijau perlahan mendarat di luar hutan. Saat semua orang secara berturut-turut turun dari Green Peng, para iblis melakukan hal yang sama. Ditemani oleh dua Raja Iblis dari klan Iblis Bulan, Huang Suo bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kita tidak langsung masuk dengan penerbangan?" Leng Xiao menjawab, "Kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Tanah ini termasuk dalam lingkup kuil ilusi, yang merupakan kuil peninggalan Dewi Alam, dan hutan ini dilindungi oleh Dewi Alam yang sama. Anda ingin langsung masuk dengan penerbangan? Ini masih terlalu dini bagimu, tapi Kaisar Dewa Iblismu seharusnya bisa melakukannya." Huang Suo dengan tenang menjawab, "Kalau begitu, ayo kita pergi." Keduanya memimpin kelompoknya masing-masing, maju ke dalam hutan. Saat mereka memasuki hutan, suasana seketika berubah. Namun kesannya bukanlah perasaan segar dan bersih, aroma manis yang hambar meresap ke dalam hati mereka, seolah membersihkan jiwa mereka, dan perasaan tenteram yang sulit digambarkan ini menyebabkan semua orang merasa sangat nyaman. Suara burung dan serangga sangat berbeda, dan fluktuasi unsur air, tanah, dan cahaya sangat kuat. Long Hao Chen memiliki kesan paling kuat dari itu. Saat pertama kali melangkah ke dalam hutan, ia langsung merasakan kehangatan, seolah hendak pulang ke rumah, seolah-olah semua yang ada di sana indah, dan memiliki perasaan keintiman padanya. Setiap helai rumput dan setiap pohon tersenyum padanya, dan elemen cahaya mengelilinginya dengan lembut. Partikel unsur air dan tanah juga berputar di sekelilingnya, membasahi tubuhnya. Berada di dekatnya, Chai Er segera merasakan perubahan pada tubuh Long Hao Chen. Dia juga memiliki reaksi serupa, tapi tidak sekuat reaksi Long Hao Chen. Bagaimanapun, dia adalah putra cahaya, dan karena pertumbuhan tumbuh-tumbuhan sangat terkait dengan cahaya, panggilan alam tidak hanya terwujud melalui sensasi baginya, tetapi melalui efek sihir nyata. Itu adalah salah satu bentuk sihir paling lembut yang ada, dan mampu memberikan penguatan besar pada afinitas unsurnya, sekaligus melemahkannya sampai batas tertentu. Long Hao Chen saat ini sama seperti Chai Er pada saat dia pertama kali memasuki menara keabadian. Saat ini, jiwanya tidak hanya dipenuhi dengan wawasan pemahaman, tetapi juga dibanjiri kehangatan. Ini benar-benar tenggelam, seolah-olah tubuhnya dan bahkan energi spiritualnya dimurnikan oleh panggilan alam, dan semua kotoran dibersihkan dari dalam, hilang sama sekali. Sebagai perbandingan, kondisi iblis tidak baik. Semua alis mereka berkerut, dan tubuh mereka mengeluarkan gas hitam ketika mereka mencoba melawan energi alam dari lingkungan mereka. Jika bukan karena instruksi Huang Suo, mereka pasti sudah menyerang, mencoba menghancurkan tumbuhan di sekitarnya. Alam penuh dengan vitalitas dunia, sedangkan kegelapan penuh dengan bayang-bayang dan dingin, sehingga ketidakcocokan antara kedua entitas ini tidak dapat dihindari. Huang Suo berkata pada Ling Xiao, "Berjalanlah sedikit lebih cepat jika kamu bisa. Aku dan anggota klanku tidak menyukai tempat ini. Jika itu memakan waktu terlalu lama, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat mengendalikannya cukup lama." Ling Xiao memberikan jawaban yang tenang, "Coba saja. Meskipun kerjasama kami hanya sementara, kami tidak akan melakukan trik apapun karena Anda memenuhi janji Anda. Saya ulangi sekali lagi bahwa ini adalah kediaman Dewi Alam, bukan pelanggaran perjanjian kami jika Anda merusak lingkungan di sini, dan kuil ilusi melarang Anda masuk." Huang Suo mengerutkan alisnya, tapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk dengan tenang, dia tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam hutan, jalannya terjal dan sulit untuk dilalui, tetapi hal ini tidak mempengaruhi mereka. Sebelum berangkat, Ling Xiao telah berulang kali memperingatkan pasukan aliansi bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman di sini apapun yang terjadi, atau itu akan dianggap sebagai permusuhan terhadap hutan ilusi. Saat mereka maju menuju jantung hutan, aura alam semakin kuat. Jika ini adalah iblis biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menolak tindakan melawan tumbuh-tumbuhan, tetapi karena ada dari langkah ke-9 di antara mereka, mereka secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah yang muncul pada aspek ini. Ling Xiao tidak berencana melakukan apapun di dalam hutan ilusi, menghormati kesepakatan antara kedua pihak. Meskipun iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, sepanjang sejarah mereka yang panjang, ada beberapa keadaan tertentu ketika mereka datang untuk membuat kesepakatan atau transaksi, dan setidaknya sampai sekarang, belum ada satu hari pun di mana salah satu pihak tidak mematuhinya. Berdasarkan komitmen mereka,
atau kesepakatan semacam ini mungkin tidak akan diterima lagi. Jadi, baik pihak manusia maupun pihak iblis memiliki seperangkat aturan minimum yang harus mereka patuhi. Lebih penting lagi, situasi di surga ilusi juga tidak begitu damai, dan Ling Xiao tidak percaya bahwa mereka dapat menangani iblis yang ditugaskan dalam operasi ini. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika membiarkan mereka masuk. Lebih dari 1 jam setelah mereka memasuki hutan, pemandangan tiba-tiba menjadi terbuka dan jernih, dan bagian hutan yang lebat berubah menjadi semak belukar yang luas. Saat pandangan mereka menjadi begitu lebar, bahkan para iblis pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan napas berulang kali. Benar sekali, tempat ini terlalu indah. Ini adalah lautan tumbuh-tumbuhan, yang bahkan bisa disebut lautan bunga. Sejauh mata memandang, hanya semak belukar setinggi sekitar 1 meter yang tampak menempati area dalam radius 100 km persegi. Di atas semak-semak ini tumbuh berbagai jenis bunga, masing-masing lebih indah dari yang di sebelahnya, dan masing-masing sangat mempesona. Pada setiap langkah yang mereka ambil, bau yang berbeda dapat tercium. Selain itu, kabut telah terbentuk di udara, membuat sinar matahari hari ini terlihat tidak terlalu menyilaukan. Kilau kabur dan lembut bergelombang di dunia bunga ini. Itu benar-benar layak untuk digambarkan sebagai ilusi. Di dalam lautan bunga ini terbentang sebuah danau kecil, ukurannya tidak besar. Namun dengan diameter sekitar 200 meter, sari airnya bahkan lebih kaya dan aura kehidupan dengan lembut menyebar keluar dari sana. Ling Xiao berhenti berjalan, memandangi danau di dekatnya. Kita sudah tiba, inilah tempatnya. Huang Suo menatapnya dengan ragu-ragu, di mana kuil ilusi? Ling Xiao menjawab, tepat di dalam danau. Apa? Huang Suo menjawab, jangan bilang kalau kita harus menyelam di bawah air. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, ras naga hitam mereka tidak memiliki keengganan terhadap air, dan bahkan bisa membentuk naga di dalam air. Ling Xiao menjawab dengan nada meremehkan, menyelam di bawah air memang merupakan cara untuk mengakses kuil ilusi. Anda dapat mencobanya jika Anda mau, tetapi menurut Anda apakah akan semudah itu mengakses tempat yang hanya dibuka setiap 100 tahun sekali? Jika ini hanya tentang menyelam di bawah air, mengapa kita harus menunggu ratusan tahun? Huang Suo bertanya dengan ragu, apa yang ada di dalam air ini, apakah itu segel? Ling Xiao menjawab, mengapa aku harus memberitahumu tanpa kompensasi? Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huang Suo. Beberapa perubahan muncul di wajah Huang Suo yang belum menyerah, tapi tetap saja, dia mengambil sesuatu dari gudang dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Melihat benda itu, wajah Ling Xiao yang biasanya tegas segera menampakkan senyuman. Diikuti dengan kata-kata tenang, baiklah, biar ku beritahu padamu, di dalam air danau ini terdapat entitas antik yang maha kuasa. Dari catatan yang kami miliki, ini adalah penjaga Dewi Alam di masa lalu. Ia tinggal di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jika Anda tidak takut mati, Anda bisa menyelam di bawah air dan melihat sendiri kekuatan entitas maha kuasa di sini. Huang Suo mengungkapkan keterkejutannya, binatang ajaib dari zaman antik, tahukah kamu milik ras apa? Ling Xiao mengulurkan tangannya sekali lagi, dan meskipun Han Qian yang berada di dekatnya mengangkat kepalanya, Han Qian tidak berhasil menyembunyikan senyuman di wajahnya. Menahan keinginan untuk menunjukkan kemarahannya, Huang Suo mengeluarkan sepotong benda yang sama seperti sebelumnya, meletakkannya di tangan Ling Xiao, bicaralah. Ekspresi wajah Ling Xiao berubah perlahan, bergumam pelan namun tegas, memberitahumu tidaklah banyak, di danau ini bersemayam naga peri. Huang Suo menghela nafas kasar, wajah awalnya yang marah kembali normal. Dengan anggukan dia berkata, terima kasih. Tepat pada saat itu Ling Xiao merasakan sesuatu yang tidak normal. Bagaimana orang ini bisa dengan mudah menyerahkan 2 potong salep naga, hanya untuk menukarnya dengan 2 informasi ini? Dari penampilannya, sepertinya dia tidak mengalami kerugian apapun. Mungkinkah ada masalah dengan fakta bahwa saya memberinya informasi itu? Mau tak mau dia merasakan penyesalan jauh di lubuk hatinya. Tapi karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, sudah terlambat untuk menyesal. Huang Suo berkata, karena naga peri tinggal di danau, bagaimana kita harus masuk? Ling Xiao menjawab, paling lama 1 hari, kuil ilusi akan dibuka kembali. Pada saat itu, jalan menuju pantai akan terbentuk, kita hanya perlu melewatinya untuk memasuki surga ilusi. Dengan tatapan penuh perhatian, Huang Suo menjawab, mari kita tunggu dan lihat saja. Mengatakan itu, dia memimpin kelompok iblis untuk duduk di dekatnya. Ketika mereka tiba bersama di tepi danau yang menampung kuil ilusi, aura alam mulai merusak mereka secara bertahap. Pasukan kuil aliansi melakukan hal yang sama,
semua orang duduk berurutan, menunggu pembukaan kuil ilusi. Long Hao Chen secara tidak sengaja melihat ke arah iblis, kebetulan bertemu dengan mata Yue Ye yang karismatik, dia juga bertemu dengan tatapan Leng Xiao. Namun, kedua gadis ini memberinya penampilan yang sangat berbeda. Yue Ye berseri-seri sambil tersenyum, dipenuhi kelembutan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang menatap kekasihnya, tapi Leng Xiao memiliki tatapan yang sangat galak, seolah matanya akan menembus Long Hao Chen. Ekspresi Yue Ye tiba-tiba berubah. Dia langsung menoleh, karena dia merasakan tatapan Cai Er padanya. Namun Leng Xiao menatap Long Hao Chen dan Cai Er tanpa rasa takut, bahkan menunjukkan kepalan tangannya sendiri. Duduk di depan Yue Ye dan Leng Xiao adalah seorang pemuda, yang terlihat seperti pemimpin kelompok iblis yang menuju ke surga ilusi, dengan perawakan tinggi. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dan hal yang paling aneh tentang dia adalah dia tidak hanya memiliki rambut hitam tetapi juga mata hitam. Dia dengan tenang duduk di sana, bersila dan sangat tenteram, seolah aura yang mengelilingi tubuhnya tidak ada. Penampilan Long Hao Chen secara alami tertarik oleh pemuda bermata hitam berambut hitam ini, merasakan ancaman kuat dari keadaan tenang rekannya. Pemuda itu sepertinya merasakan perhatian Long Hao Chen, karena dia perlahan memutar kepalanya. Dalam sepersekian detik tatapan mereka bertemu, yang dilihat Long Hao Chen hanyalah ketiadaan, sedangkan pemuda berambut hitam hanya melihat kemurnian. Namun, saat pertama kali mereka saling memandang, mereka secara tak terduga tidak memiliki rasa permusuhan satu sama lain, seolah-olah mereka bukanlah musuh alami. Pemuda bermata hitam berambut hitam ini tampak sangat tampan, dan melihatnya, Long Hao Chen sepertinya memiliki perasaan yang familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengeluarkan niat membunuh yang tajam. Namun, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa niat membunuh ini dilepaskan secara paksa, dan tidak mengandung keinginan sebenarnya untuk membunuh. Ada apa dengan dia? Mungkinkah aku pernah melihatnya sebelumnya? Namun, Long Hao Chen merasa sangat percaya diri terhadap ingatannya sendiri, dan tidak ingat pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Memalingkan mukanya, dan tidak melihat rekannya lagi, Long Hao Chen perlahan menutup matanya, dan membiarkan dirinya terbenam di tempat yang penuh dengan alam ini. Sementara yang lain merasakan aura alam melemah di sini, justru sebaliknya bagi Long Hao Chen, dia menemukan bahwa meskipun aura alam tampak lebih lemah di dekat danau, namun aura alamnya sangat murni. Oleh karena itu, hal itu memberi seseorang perasaan dilemahkan olehnya. Pasalnya, aura alam yang murni menolak manusia pada umumnya, seolah takut dikotori oleh kenajisan mereka, ia tidak mau mendekati mereka. Aura alam paling murni mengalir melalui tubuh Long Hao Chen, memurnikannya sekaligus memberikan kelembapan, perasaan pemahaman yang luar biasa mulai muncul dari sini, dan secara tidak jelas, Long Hao Chen merasa dirinya meraih sesuatu. Lambat laun, hatinya menjadi semakin tenang.